Pertama-tama saya siswa job developer saya. Di sini saya akan demo aplikasi Root ya. Oke, jadi aplikasi Root ini adalah tugas untuk capstone modul 1 ya. Di sini saya dapat topik mengenai data pasien rumah sakit. Gitu. Jadi programnya yang sudah saya buat ini, saya menginput beberapa library ya. Nanti akan saya jelaskan sambil kita demo. Jadi pertama ini kita punya patient list ya, atau database-nya yang akan kita simpan, kemudian dengan beberapa key yang ada. Jadi pertama-tama program itu akan mencoba untuk load data dengan menggunakan library pickle ini. Jadi nanti datanya itu akan di-load, kemudian akan menjadi patient list. Karena di sini datanya masih kosong, dalam artian belum ada inputan sama sekali. Ini kita akan coba tunjukkan ya. Kalau aplikasinya ini datanya masih kosong. Oke, kita coba lihat dulu aja. Oke, benar, datanya masih kosong. Kita balik lagi. Oke, jadi setelah dia nge-load datanya yang ada, dengan data default ini, dia akan menjalankan fungsi main page. Jadi di main page ini tuh ada banyak option ya, ada 1 sampai dengan 5 gitu. Jadi pertama ada template-nya dulu, yang ini isi optionnya itu yang nomor 1 create, 2 update, 3 delete, 4 nge-read, dan 5 exit gitu. Jadi di fungsi main page ini akan isinya loop gitu, yang mana kita diminta untuk masukin optionnya. Jadi optionnya di sini harus dari 1 sampai dengan 5, karena kalau tidak dia akan masuk ke else dan ada error message-nya. Kemudian dia akan nge-loop minta masukin lagi option yang benar. Oke, untuk contoh yang pertama kita akan coba jabarkan mengenai option 1 ya, ini untuk create datanya, jadi ada template-nya juga. Setelah template dijalankan, nanti dia akan mencoba jalankan fungsi yang pertama ini adalah ID error handling. Jadi ID error handling ini tuh isinya adalah sebuah fungsi yang mana kita ini diminta untuk memasukkan patient ID-nya apa. ID yang dimasukkan di sini ada beberapa ketentuannya ya. Pertama, yaitu harus semua karakter dimasukkan itu 3 angka, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus sama. Kemudian dia semuanya itu harus digit. Gitu. Jadi di sini saya akan mencoba membuat ID-nya itu terdiri dari 3 angka ya. Nah, yang mana kalau misalkan tidak terpenuhi akan ada error. Dan ketika terpenuhi, nanti dia akan mengecek data yang ada itu dengan list. List ini saya ambil dari patient list yang ada, kemudian saya ambil nilai patient ID-nya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ID yang kita masukkan itu sudah ada di ID list ini, maka dia akan error message, yaitu ID-nya sudah ada. Gitu. Dan kalau misalkan nggak ada, nanti kita akan ada suatu animasi ya, animating aja nih di sini, dengan ID yang sudah kita masukkan. Oke, kita coba. Di sini kita coba jalankan lagi aplikasinya, kita coba create ya. Oke, karena berhubung di sini datanya masih kosong, jadi tidak akan ada terjadi error ya, error berupa duplikasi data. Oke, sudah jalan. Jadi artinya bahwa data ini ID-nya sudah tersimpan secara sementara gitu, dan akan lanjut ke next selanjutnya yaitu untuk isi nama. Oke, di isi nama ini isinya adalah pakai fungsi name entry. Gitu. Jadi saya buat lagi fungsi untuk memasukkan nama. Di sini dia minta masukin namanya, kemudian akan terjadi suatu loop. Gitu. Dari namanya ini tuh saya memasukkan syarat bahwa tidak boleh bernilai 0 gitu. Jadi dalam artian kita tidak memasukkan karakternya sama sekali. Ini aja persyaratannya, dan kalau misalkan ternyata salah, dia akan ada error message ya untuk input kembali gitu. Oke, kita coba demokan. Di sini kita masukkan misalkan salah ya, nggak ada nilainya, maka dia akan error. Kita masukkan aja namanya yang sesuai. Di sini saya sudah input yang kita masukkan akan dikapitalisasi gitu. Jadi setiap nama atau kata dari nama itu akan dikapitalisasi secara otomatis. Oke, selanjutnya nanti akan lari ke birthdate. Jadi kita isi tanggal lahir ya, tanggal lahir dari pasiennya itu apa. Di sini juga berupa fungsi, yang mana birthdate itu isinya adalah sebagai berikut. Jadi di birthdate ini nanti kita diminta masukin ini tanggalnya. Kemudian dari birthdate ini dia akan mengambil ya beberapa nilai gitu. Kita ambil harinya, bulannya, tahunnya gitu kan. Yang mana nanti di sini ada semacam exception juga ya, bahwa tanggal yang dimasukkan itu harus sesuai dengan format ini. Oke, kita coba dulu. Kita misalkan tidak sesuai format, gitu. Misalkan kita masukkan tanpa formatnya, saya masukin tanggal lahir saya,
terjadi eksepsi. Kalau kosong juga terjadi eksepsi. Kalau misalnya kita masukin format yang dari luar negeri, misalkan dari tahun dulu, bulan, lalu tanggalnya, jadi eksepsi juga. Jadi ternyata tanggalnya itu harus sesuai dengan format ini ya. Saya masukin tanggal saya. Oke. Jadi setelah dimasukkan dan ternyata benar gitu sesuai dengan format, nanti dia akan merubah ya, menerjemahkan input yang kita masukkan ini menjadi suatu data tampilan yang lebih bisa gampang dibaca lah ya oleh user. Dan selanjutnya nanti akan ada namanya data umur ya. Umur ini tuh treatment secara otomatis. Acuannya itu menggunakan data yang saat ini gitu. Jadi ketika si user input data mengenai tanggal lahir, nanti akan dihitung secara otomatis mengenai umurnya gitu. Jadi ada di sini age-nya, dia akan menjalankan fungsi calculate age, yang mana fungsinya ada di sebelah sini. Jadi seperti itu. Oke, setelah fungsi birthdate dan calculate age dijalankan, nanti dia akan lari ke gender ya. Kita diminta untuk mengisi jenis kelamin ya, masukkan jenis kelaminnya. Oke, kalau misalkan jenis kelaminnya yang kita masukkan salah, opsinya dia akan error message gitu. Seperti biasa aja. Kita coba demo lagi, misalnya kita masukin 3, itu salah. Oke, kita masukkan benar, nanti dia akan menyimpan secara sementara. Kemudian masukkan untuk selanjutnya adalah golongan darah ya. Golongan darah di sini juga sama, saya buatkan fungsi juga. Kurang lebih sama dengan jenis kelamin, jadi ada 4 opsi ya mengenai golongan darah ini, ada A, B, AB, dan O. Gitu. Kalau misalnya, oke, kita coba running lagi, kita salah masukkan lagi, itu akan invalid. Oke, invalid lagi kalau kosong, jadi kita masukkan yang benar. Oke, sudah. Lalu selanjutnya dia akan meminta memasukkan nomor handphone. Phone number di sini juga sudah fungsi. Fungsinya itu ada di sebelah sini. Jadi di phone number ini ada beberapa ketentuan juga yang mana dia harus tanpa memasukkan country code ya. Country code-nya misalkan di Indonesia ini +62 gitu. Nah, ketika dimasukkan itu akan ada dua kemungkinan ya, karena persepsi user itu mungkin berbeda gitu. Ketika diminta untuk memasukkan nomor tanpa country code, mungkin mereka akan memasukkan nomornya itu tanpa 0 di awalnya gitu. Jadi misalkan nomornya itu awalnya 0813 jadi 813 dan seterusnya. Kemudian dikasih eksepsi juga bahwa yang diinput itu harus di antara 10 sampai dengan 12. Karena setahu saya untuk nomor handphone itu ada yang 11 angka dan 12 ya. Nah, di sini 10, tujuannya adalah ketika tadi orang memasukkannya tanpa 0. Jadi tidak akan masuk ke eksepsi. Jadi akan setelah ini terpenuhi dan semuanya angka ya, nggak boleh ada huruf, nanti akan masuk ke sini nih. Kalau misalkan ternyata karakter awalnya tadi ada 0, nah ini kita filter nih, kita ambilnya aja setelah 0-nya gitu. Walaupun ternyata yang dimasukkannya itu adalah tanpa 0 gitu ya, misalkan tadi 813 langsung, ini kita langsung ambil semuanya gitu. Ya, bedanya di sini. Jadi sama aja, yang kita ambil adalah nomor setelah angka 0 ya. Ketika ini sudah berhasil, sudah masuk, nanti akan ada filter lagi yang mana nomor ini akan dicek dari nomor yang udah ada gitu. Dari sini. Dari database list yang ada, diambil, dicek. Kalau misalkan ternyata nomornya adalah sama, akan ada error duplikat gitu ya, meminta dia untuk memasukkannya kembali gitu. Jadi di sini saya bikin syarat bahwa nomor handphone itu harus berbeda gitu, nggak boleh sama di antar pasien. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini misalkan masukkan nomor handphone yang ada ya, dengan 0, dan ternyata dimasukkan. Oke. Jadi setelah kita memasukkan semuanya, itu akan masuk ke fungsi while loop ya. Ada template-nya, dia itu kayak semacam animasi juga ya, fetching gitu, semua data yang kita masukkan tadi, terus sama aja ditampilkan gitu, supaya tahu secara ringkasannya atau summary-nya. Kemudian diminta untuk konfirmasi berisi opsi yes dan no gitu ya, yes dan no. Kalau misalkan nggak salah input, dia akan minta masukan ulang gitu ya. Kalau misalkan dia tidak jadi, dia hanya akan ada animasi aja gitu. Kalau bawa inputnya no, dan akan ada animasi bahwa ini aborting gitu, nggak jadi ya. Kalau jadi dia akan uploading. Setelah uploading nanti kita masuk ke suatu fungsi ya. Fungsi ini adalah save data gitu, karena dia jadi simpan data. Yang mana bahwa fungsi save data ini adalah seperti ini. Jadi kita masukkannya ke suatu dictionary gitu. Sementara kita masukkan semua variabelnya tadi. Nah, kemudian saya coba merubah ID number yang dimasukkan ini menjadi integer gitu. Tujuannya adalah supaya nanti datanya itu ketika ingin ditampilkan secara keseluruhan, dia akan bisa di-sort gitu, akan bisa diurutkan, sesuaikan dengan dari ID number-nya. Kemudian untuk age-nya ini yang saya ambil bukan data variabel age ya, terus saya masukkan birth date-nya, karena nanti ketika ditampilkan, which is misal, karena ini variabel dinamis ya, nilainya dinamis,
bisa kita masukkan sekarang data pasien, kemudian 2 tahun atau 3 tahun lagi kita ingin akses gitu, ingin kita lihat, dia nilainya akan berubah gitu. Mungkin umurnya akan bertambah sekitar 2 tahun gitu. Kalau 2 tahun lagi kita cek lagi. Nah, setelah disimpan di dictionary, kita tambahkan ya base news. Jadi seperti itu untuk fitur create-nya ya. Nah, jadi kita coba jalankan. Oke, kita simpan saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi satu datanya itu sudah ada ya. Kita coba buat data yang lain, kita coba buat 3 ya. Ini nomornya acak. Nah, di sini kita coba masukkan dia nomor yang saya masukkan tadi, tampannya. Ternyata ada eksepsi ya, salah. Mau dia harus masukin yang nomor baru. Gitu. Kita asal aja. Oke. Kita simpan lagi. Kali ini data yang kedua kita masukkan ID-nya 005. Kita masuk sekali lagi. Kali ini ID-nya 003 ya. Jadi di antara ID pertama sama ID kedua tadi. Antara 01 sama 005. Kita banyak misalnya oke, kita simpan. Oke. Jadi kita sudah masukkan 3 data ya. Tadi ID-nya 001, 003, dan 005. Yang mana 005 dimasukkan kedua, yang untuk kali kedua, dan 003 yang terakhir. Untuk selanjutnya ini kita coba jalankan fungsi read ya. Dia ada di option nomor 4. Yang mana isinya ada template, kemudian ada option yang ada 3 ya. Read semua data, ataupun read salah satunya gitu. Kalau yang ketiga dia akan back ke menu utama. Nah, jadi kalau misalkan salah ada eksepsinya juga, nanti akan seperti apa di sini. Kemudian kalau misalkan ternyata opsinya ada kita masukkan yang benar, misalkan kita mau baca semua datanya gitu. Ada template lagi, kemudian ada fungsi show all data ya. Bisa jalankan suatu fungsi show all data. Itu fungsinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita mencoba karena data yang kita inputkan tadi ID-nya tidak berurutan ya, pertama 001, 005 dan 003 gitu. Jadi saya buat suatu list sementara ya, list baru yang berbeda yang tujuannya adalah supaya nanti data tersebut bisa diurutkan gitu. Jadi akan kita iterable satu persatu, kita zip, artinya setiap ID-nya itu dipasangkan dengan namanya, dengan data lainnya, kita buat jadi list kembali, kemudian kita sort, kita urutkan. Jadi secara otomatis data itu akan terurut sesuai dengan ID-nya gitu, bukan dari sesuai urutan kapan dia dimasukkan. Jadi kita tampilkan lagi, kita buat semacam template agar menjadi rapi. Kita coba jalankan, kita di sini coba baca seluruhan data ya. Kita coba baca seluruh datanya yang sudah kita buat. Oke, ternyata benar ya. Untuk ID 003 ini yang kita masukkan terakhir posisinya tidak ada di paling bawah gitu. Jadi dia tetap urutan kedua, yang mana nomornya ini tuh dari tadi hasil sortingan ya, urutan dan tidak ada lengkap gitu. Itu juga dengan datanya sesuai dari ID yang kita masukkan. Oke. Untuk yang selanjutnya itu kita akan menunjukkan yang kedua ya. Yang kedua ini adalah membaca data satu pasien gitu, berdasarkan ID-nya. Kita nanti menjalankan suatu fungsi source selected data ya, yang mana ini kita jalankan sebelumnya juga ada ID error filtering, ini sebuah fungsi juga, jadi fungsi di dalam fungsi. Yang mana ID error filtering ini berbeda sedikit dengan ID handling ya, karena kan filtering ini kita nyari data yang ada ya. Kalau handling tadi dia akan mengeksepsi data yang sudah ada, sedangkan filtering ini dia mencari data yang ada gitu. Jadi sebenarnya sama aja, cuma bedanya dia nggak ada eksepsi untuk data yang sama. Jadi kita coba jalankan dan akan masuk ke source selected data. Jadi ID error filtering ini dia mereturn nilai ya, mereturn nilai di sini si ID filternya ya, dia akan masuk ke source selected data di sini. Jadi isinya adalah ada template-nya juga, dan kemudian dicek setiap data yang ada di page ini diambil, kemudian kita mencocokkan inputnya tadi yang ini, yang tadi dari hasil dari ID error filtering ini cocokkan, dan kalau misalkan ada dia akan menampilkan datanya. Nah di sini maksud saya adalah ketika kita variabel dinamis umur ini, jadi birth date yang kita input itu nanti akan diolah menjalankan fungsi calculate age tadi. Ya, jadi datanya age ini akan selalu berubah ya, dinamis tergantung dari kapan dia ambil. Jadi mau setahun 2 tahun kemudian datanya itu valid gitu, nggak akan sama, akan berubah secara otomatis. Oke, kita coba jalankan. Misalkan kita mau masukin fungsi nomor 2 ya. Ini kan data yang ada itu ada 001, 003, 005. Kita coba masukkan data yang nggak ada, misalkan 002. Kalau ini ternyata hasilnya adalah data tidak ditemukan. Kalau misalkan datanya ada ya, tadi misalkan 003 ya. Nah, dia akan nge-fetching animasi.
keluarlah data keseluruhannya gitu. Berbeda ya, tidak berdasarkan table lagi. Ini jadi secara summary. Oke, jadi seperti itu untuk fungsi read-nya. Kemudian kita akan coba lihat fungsi delete ya. Kita coba lihat fungsi delete dulu. Fungsi delete ini ada di key nomor 3 ya. Jadi isinya itu ada template juga seperti biasa. Kemudian kita mencoba masukkan mencari datanya itu berdasarkan ID ya. Mirip seperti fungsi read data satu pasien ya. Ini kita buat jadi variabel DP input, itu maksudnya delete page ya. Input yang ada di delete page. Yang mana adalah kalau misalkan input yang kita masukkan itu salah gitu ya. Satu itu kan dia meminta untuk mencari data yang akan di-delete berdasarkan ID ya. Yang kedua itu balik ke menu utama gitu. Oke, jadi kalau misalkan ternyata yang kita inputkan benar, tidak salah, ya akan jalan. Kalau misalkan yang kita inputkan satu, kita cari datanya dulu, nanti akan persis sama tadi ya dengan yang sebelumnya. Jadi kita masukkan ke fungsi ini, jadi ID match input gitu. Jadi input yang akan di-match-kan si ID-nya. Yang mana nanti akan dicek ya dari database patient list ini. Kemudian kalau misalkan ternyata ada gitu, dia akan memunculkan data yang dimaksud, yang mau di-delete. Kemudian ada konfirmasi ya, ada 1, 2, dan 3 gitu. 1 untuk lanjut hapus, 2 itu nggak jadi ya, nanti akan balik ke menu sebelumnya gitu. Menu ke delete page. Oke, jadi seperti itu aja sebenarnya. Konfirmasi juga, kalau misalkan ternyata kita jadi hapus, maka dia akan menjalankan fungsi ini ya, fetch patient delete gitu, berdasarkan ID match input yang kita masukkan. Jadi ID fetch patient delete ini kita mencoba menghapuskan datanya ya dari hasil ID match tadi. Jadi kalau misalkan ketemu, dia akan remove si datanya itu. Oke, itu. Kalau misalkan nggak jadi hapus ya, dia hanya akan kembali ke menu sebelumnya aja sih. Jadi untuk delete-nya ini kita coba jalankan. Kita delete. Oke, jadi misalkan contohnya kita mau delete data yang terakhir ya. Jadi kita masukkan dulu opsinya, kita masukkan ID-nya. Di sini kita masukkan. Nah, ini akan muncul data yang akan dihapuskan. Nah, kalau misalkan kita jadi hapus, kita pencet delete ya, opsi 1. Oke, jadi sudah terhapus ya si data Cristiano Ronaldo tadi yang terakhir. Nah, jadi kita coba cek aja lagi di read ya, di read kita coba baca lagi secara keseluruhan. Ternyata benar ya, datanya sudah terhapus gitu, ke delete. Ya, untuk selanjutnya ini kita coba jalankan fungsi untuk update gitu. Jadi fungsi update sebenarnya kurang lebih sama sih ya dengan beberapa menu sebelumnya. Dia mencoba masukkan inputnya juga ya untuk update page ini. UP input itu input untuk update page gitu. Yang mana kalau opsinya itu ada dua ya, untuk mencari data berdasarkan ID sama kembali ke menu utama. Gitu. Jadi isinya ketika kita masukkan input satu opsi, kita disuruh minta masukkan ID-nya. Kalau misalkan match gitu, ada, dia akan menjalankan menu selanjutnya gitu. Jadi ketika datanya itu ketemu, di sini kita bisa mencoba mengupdate dari menu ini. Jadi ada 6 menu ya sebenarnya bisa diupdate, itu jadi pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, sama ini ya. Yang terakhir itu dia kembali gitu. Kalau misalkan nggak jadi atau sudah update dari menu tersebut, dia ada 6 gitu. Ada key-nya 6. Jadi mana sih yang mau kita update gitu. Jadi di sini tuh kita kalau kita misalkan mau update suatu nilai ya, misalnya kita mau mengubah namanya aja, itu kita nggak perlu mengubah yang lain gitu. Jadi kita tinggal masukkan ID-nya, terus kita misalkan ubah namanya aja gitu, tanpa harus mengubah yang lainnya gitu, tanpa harus menginput kembali gitu. Jadi seperti itu kenapa saya buat jadi ada key-nya ya, ada 6 gitu. Contohnya aja ya salah satu. Ini untuk mengubah patient ID ya. Nah, kurang lebih sebenarnya sama ya. Kita masukkan si ID-nya ini, kali ini pakai ID error handling gitu. Jadi misalkan ID-nya itu kita ubah, dia nggak boleh ID yang sebelumnya atau ID yang lain gitu. Data yang lain, pasien yang lain dia nggak boleh sama, harus ID yang baru. Kalau misalkan udah, nanti akan menjalankan fungsi ini ya. Kalau kita jadi update, kita mencocokkan dulu ya. Kita ambil datanya, kemudian kita cocokkan data yang dimaksud untuk diupdate. Kemudian ID-nya ini akan diubah menjadi ID yang baru gitu ya. ID number new gitu. Yang tadi kita masukkan yang digantikan, kemudian indeksnya juga berubah gitu secara otomatis. Karena nanti akan berpengaruh kepada penampilan data gitu. Ketika ingin ditampilkan secara keseluruhan. Dan kemudian ID match inputnya ini kita ubah menjadi yang baru ya. Jadi nanti ketika sudah diubah dan jadi, kita tampilkan lagi yang data terupdate-nya gitu. Sehingga di ID match inputnya itu tuh sudah baru lagi gitu. Kalau nggak jadi ya tidak akan terjadi fungsi apa-apa, dia cuma no aja ya. Jalankan fungsi no di sini tuh kayak cuma semacam template aja.
seperti itu. Oke, yang lainnya juga sama. Nomor 2 itu untuk nama, yang ketiganya itu untuk tanggal lahir ya, keempatnya untuk jenis kelamin, kelimanya itu dia untuk golongan darah, yang keenamnya itu nomor telepon ya, dengan persyaratan yang masih sama dengan ketika kita create gitu. Yang bedanya di sini nggak boleh ada duplikasi. Seperti itu aja sebenarnya untuk yang update page ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita coba update ya. Tidak akan menampilkan data yang ada. Misalkan saya ingin mengubah data saya ini, yang 001, kita cari ID-nya. Kita masukkan ID-nya. Oke, jadi muncul ya secara summary-nya itu. Terus kita diminta mau update apa nih. Misalkan saya mau ganti ya, pasien ID-nya ini kan tadinya 001 ya, posisinya ada di paling atas ini nih. Nomor 1, kita coba ganti ya pasien ID-nya. Sama 005 yang tadi kita. Oke, kalau jadi kita yes. Oke. Nah, dia akan mereload lagi dan menampilkan data yang sudah terupdate. Seperti itu. Jadi yang lainnya nggak usah perlu kita masukkan lagi ya. Nggak usah. Dan kalau mau yang lain, misalkan kita ganti apa tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya kita ganti misalkan jadi 07, 01, 19, 80 ya. Tidak akan masukkan data umur yang juga yang baru. Jadi akan selalu terupdate data umur ini kapanpun ketika dia mengakses tanggal lahir. Inilah kenapa dia bisa disebut sebagai nilai yang variabelnya itu variabel yang nilainya itu dinamis ya, karena bergantung sama si tanggal lahir. Oke, kita masukkan. Oke, jadi seperti itu sudah berubah. Kemudian kita back 7. Nah, kelihatan kan tadinya dia posisinya di atas untuk data yang ini, si atas nama Rehan ini. Ketika kita ganti jadi 005, dia akan pindah ke bawah, mengurutkan secara otomatis. Jadi sebenarnya seperti itu aja datanya. Kita sudah melaksanakan semua fiturnya dengan baik. Kita ingin selesai menggunakan aplikasi ini, maka kita bisa menggunakan opsi 5 ya untuk exit. Tapi sebelum exit ini kita pengen supaya data yang kita buat ini itu nggak hilang gitu, karena dasarnya ketika kita meng-close terminal ini, kita terminate, datanya itu akan hilang semuanya gitu. Untuk mencegah itu, maka kita akan save dulu ya datanya itu. Kita coba data yang terbaru ini kita masukkan ke data, kemudian kita menjalankan suatu fungsi ketika kita ingin exit ya, add exit.register ya, kita pakai library add exit ini, dia akan menjalankan fungsi save data before exit. Nah, mana di sini adalah mendam ya, mendam data ini menjadi files yang terbaru. Kemudian kita exit. Oke, kita coba lihat ya. Kita exit. Oke, sudah. Nah, untuk membuktikannya kalau datanya itu masih ada, kita coba jalankan lagi aplikasinya. Kita lihat data yang terakhir sebelum ditutup aplikasinya. Kita baca. Oke, ternyata masih ya, datanya masih ada, nggak terhapus, karena kita sudah menyimpannya menjadi data file baru ya, yang bisa dibaca oleh aplikasi ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita bisa melakukan terus-menerus fungsi-fungsi ini ya, fitur-fitur create ini secara terus-menerus, secara berulang-ulang tanpa harus takut datanya itu hilang. Oke, ini saya coba mau membuktikan juga ya untuk data umur ya. Umurnya itu kan variabelnya apa ya? Jadi saya bilang kan dia itu dinamis ya, akan berubah terus-menerus. Di sini kan kita tahu dia 8 Maret 2000, dihitung dari tanggal sekarang itu ternyata dia umurnya 22 gitu. Kalau misalkan kena kita ubah ya, kita ubah tanggalnya di sini. Coba, kemudian di Windows itu bisa kita ubah. Oke, ubah. Ini kita close dulu ya, kita coba balik lagi. Kita ingat dia tuh umurnya 22 ya. Misalkan kita majukan 5 tahun kemudian. Kita ubah jadi 2026 ya. Jadi kita setting bahwa di komputer ini sekarang 20 Februari 2026 gitu. Kita coba kita lihat lagi data yang tadi kita masukkan ya. Untuk ID 003-nya ini, tadi dia 22 tahun ya. Harusnya itu dia akan berubah juga. Nah, benar. Jadi dia berubah jadi 25 tahun gitu. Jadi akan selalu berubah sesuai dengan kapan kita aksesnya gitu ya. Di fitur manapun gitu. Baik dia ngebaca secara keseluruhan. Oke. Nah, ini umur saya juga berubah nih tadinya jadi 25. Baik ketika dia update ataupun gitu. Oke, jadi sekian itu aja demo dari aplikasi yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ada ilmu yang bisa diambil, dan saya juga bersedia untuk adanya kritik dan saran gitu ya, supaya aplikasi ini bisa lebih berkembang. Sekian, terima kasih.